Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya fikir seperti daya fikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berfikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda. Wahai Sang Maha Pembina kehidupan, saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk tirakat yang ke-397 ini kita akan membahas Quran surat 26 ayat 61. Falamma tara'a al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sama seperti biasa, sebelum kita mengurai ayat ini, kita akan mengklasifikasikan terlebih dahulu setiap bentuk kata yang ada pada ayat ini. Pertama kita lihat bentuk kata fa. Fa ini adalah lain-lain bentuk kata. Kita lambangkan L. Ini adalah huruf ataf atau kata perangkai. Selanjutnya kita lihat bentuk kata lama. Lama ini juga sama. Ini adalah lain-lain bentuk kata, maka kita lambangkan L. Ini adalah salah satu dari huruf syarat. Kita ingat kembali bahwa huruf syarat itu rumusnya apat, ipat, lati, mati. Apat berarti di situ A-nya ada 4, amma, ayu, ayyuma, ainama. Kemudian dengan rumus ipat berarti i-nya di situ ada 4, yaitu iza, ila, imma, dan in. Kemudian rumus lati sama dengan la-nya 3, lama. Nah, di sini lama ya. Kemudian lain dan lau. Dan dengan rumus mati, ma-nya 3, ma, man, dan mahma. Jadi itu huruf-huruf syarat yang salah satunya itu adalah lama. Dimana fungsi huruf syarat ini pada kalimat syarat itu kadang mensukunkan dua kata kerja lagi, kadang juga tidak. Jadi pada ayat ini, karena ayat ini diawali dengan huruf syarat, maka ini adalah kalimat syarat karena tadi didahului atau diawali dengan huruf syarat. Selanjutnya kita lihat bentuk kata tara'a. Nah, di sini dalam penulisan mushaf Quran ada yang tanpa menggunakan alif maksurah di akhirnya. Jadi seharusnya di sini ada tara'a, itu di akhir ada huruf maksurah ya. Karena di sini ini adalah sebagai perubahan dari budug ya. Kita lihat bentuk kata tara'a. Ini dilihat dari jenis huruf. Ini adalah budug berendeng. Kemudian kita lihat dari jumlah hurufnya. Ini adalah kata kerja 3 tambah 2 pola 4, yaitu pola tafa'ala ya tafa'alu dari kata kerja budug berendeng ra'a yara yang artinya melihat, sehingga dari ra'a yara dipindah pola atas pola tafa'ala ya tafa'alu menjadi tara'a ya tara'a. Jadi asalnya tara'aya. Selanjutnya pada ibdalnya bahwa budug ya jatuh setelah harkat
fathah, maka dirubah menjadi alif sehingga menjadi tara'a. Selanjutnya dilihat dari keadaan kerja. Untuk bentuk kata tara'a ini adalah kata kerja aktif. Kemudian dilihat dari kebutuhan objeknya, ini adalah kata kerja yang berobjek atau transitif. Kemudian dilihat dari pemecahan dasar, ini adalah kata kerja telah untuk domir huwa. Dan perubahan harkat akhirnya ini adalah mabni fathah, sehingga untuk petanya menjadi tara'a, tara'aya, tara'au, tara'at, tara'ata, tara'aina, tara'aita, tara'aituma, tara'aitum, tara'aiti, tara'aituma, tara'aitunna, tara'aitu, tara'aina. Ya, jadi sini bentuk kata tara'a di sini artinya sama dengan saling melihat. Jadi setelah dipindah pola dari 3 huruf pokok ke tambahan atas pola tafa'ala, ini menunjukkan bentuk kerja saling, sehingga saling melihat. Kemudian al-jama'ani, dilihat dari peninjauan kata benda, bentuk kata al-jam'ani di sini adalah masdar atau akar kata dari jama'a yajma'u jama'an, yang artinya berkumpul atau mengumpulkan. Sehingga jam'an masdar di sini menjadi kumpulan atau sama dengan artinya golongan. Kemudian dilihat dari golongan, ini adalah laki-laki, jumlah untuk 2 orang. Kemudian untuk perubahan harakat akhirnya yaitu rafa atau damah, itu cirinya dengan alif nun untuk bentuk 2. Maka untuk petanya yang rafa jama'un, jama'ani, ajma'un. Kemudian jama'atun, jama'atani, jama'atun. Jadi jama'ani sama dengan 2 golongan. Kemudian kita lihat bentuk kata qala. Nah, ini adalah kata kerja, maka kita lambangkan ka. Kemudian kita tinjau dari aspek peninjauan kata kerja. Yang pertama itu dilihat dari jenis huruf. Ini adalah budug tengah waw. Dari jumlah hurufnya yaitu 3 huruf pokok pola 2. Itu dari qala yaqulu, yang artinya berkata. Kemudian untuk keadaan kerja aktif, kebutuhan objeknya ini adalah kata kerja berobjek atau transitif. Pedas, ini ada kata kerja telah domir huwa. Kemudian perubahan harkat akhir, ini adalah mabni fathah. Jadi qala, qala, qalu, qalat, qalata, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Jadi pada domir hunna, nah di sini ada hukum ibdal atau berlaku hukum ibdal. Jadi budug waw dibuang. Selanjutnya sebagai tanda pembuangan, maka harkat fa fi'il yaitu qaf itu dirubah menjadi dhammah. Jadi dhammah ini adalah sebagai ciri atau tanda dari budug waw yang dibuang. Jadi asalnya untuk hunna ini adalah qawalna, maka tadi dengan hukum ibdal yang seperti tadi menjadi kulna. Selanjutnya kita lihat bentuk kata ashabu. Ashabu di sini ashabu Musa. Nah, ini adalah majemuk ya, atau gabungan 2 kata dari kata ashabu dengan Musa.
di mana ashabu ini menjadi mudhafunnya, kemudian Musa menjadi mudhafun ilaih. Kita lihat bentuk kata ashabu. Nah, ini ditinjau dari asal usul. Ini adalah bentuk kata pelaku dari kata kerja sahiba yashabu suhbatun, sehingga untuk isim fa'ilnya menjadi sahibun untuk tunggalnya. Maka kita tinjau dari golongannya. Untuk ashabu ini golongan laki-laki, kemudian jumlahnya jamak, kemudian perubahan harkat akhir ini dalam keadaan rafa. Jadi sahibun, sahibani, ashabun artinya sahabatnya atau teman. Kemudian Musa di sini ini juga kata benda, maka kita lambangkan B. Kemudian kita tinjau dari aspek peninjauan kata benda. Yang pertama itu dari asal usul. Untuk Musa ini adalah kata benda asli nama orang atau personal name. Kemudian golongan laki-laki, jumlah tunggal. Selanjutnya untuk perubahan harkat akhir, Musa ini adalah dalam keadaan kasrah, karena Musa ini menjadi kata kedua dalam majemuk yang harkatnya untuk mudhofun ilaih ini adalah mutlak harus kasrah. Hanya saja bentuk kata Musa ini adalah bentuk kata benda dengan alif gusuran atau alif maksurah, sehingga untuk tanda rafa, nasab dan jar itu sama. Jadi rafa, nasab, jar bentuknya Musa. Selanjutnya kita lihat bentuk kata inna. Inna di sini ini adalah dua kata, yaitu dari inna dan nahnu. Kita lihat inna. Inna di sini adalah lain-lain bentuk kata. Ini huruf ta'kid ya. Bentuk kata penyungguh, di mana fungsi dari inna ini adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yaitu menfatahkan pokok dan mendamahkan keterangan. Begitu juga dengan saudara-saudara inna, yaitu anna, lakinna, la'alla, laita, dan la nafiyatu lil jinsi. Kemudian nahnu, ya di situ sudah berubah menjadi na, karena tadi fungsi dari inna yang memfatahkan pokok dan mendamahkan keterangan, di mana nahnu ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B, yaitu KPNS ya, kata pengganti nama subjek untuk pihak pertama jamak, yang perubahan harkat akhirnya ini dalam keadaan fathah. Selanjutnya la, ini lain-lain bentuk kata, yaitu la di sini adalah untuk lebih menguatkan. Dan yang terakhir kita lihat mudrakuna. Mudrakuna di sini ini adalah kata benda B, kita lambangkan. Ini adalah kata benda jadian untuk bentuk kata penderita atau isim maf'ul dari kata kerja 3 huruf pokok tambah 1 dari pola af'ala yuf'ilu, yaitu dari adraka yudriku, yang artinya menyusul atau mengejar. Sehingga mudraku, nah ini adalah yang tersusul ya. Kemudian untuk golongan laki-laki, selanjutnya jumlah ini jamak, kemudian perubahan harkat akhir adalah rafa dengan cirinya yaitu wawu nun. Nah, itulah para sahabat sekalian untuk bentuk kata. Selanjutnya kita akan mengurai kalimat dari ayat ini.
Pertama, sebelum kita urai, kita bagi dulu ayat ini ke dalam 2 anak kalimat. Anak kalimat yang pertama itu falamma tara'a al-jama'an. Kemudian anak kalimat yang kedua qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita lihat pada anak kalimat pertama tara'a al-jama'an. Al-jama'an ini adalah kata benda rafa dengan cirinya tadi adalah alif nun, maka al-jam'ani ini menjadi subjek dan tara'a ini menjadi predikatnya. Selanjutnya al-jam'ani subjek, ini kedudukannya menjadi pokok kalimat, dan tara'a ini menjadi keterangan kalimat. Maka dari lamma tara'a al-jam'an ini menjadi pokok kalimat syarat atau pukarat. Kemudian untuk anak kalimat kedua qala ashabu Musa inna lamudrakun. Di sini ashabu Musa kata majemuk rafa ya, dengan kita lihat pada harakat pertama pada bentuk kata ashabu ini rafa ya, maka ashabu Musa ini menjadi subjek, kemudian qala ini menjadi predikatnya. Selanjutnya inna lamudrakun, ini adalah kalimat inna, maka di situ nahnu menjadi pokok kalimat inna dan lamudrakuna menjadi keterangan kalimat inna. Maka inna lamudrakun ini menjadi isi omongan, sehingga ashabu Musa ini menjadi subjek ya, subjek kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat, kemudian qala predikat dengan isi omongan, inna lamudrakun ini menjadi keterangan kalimat. Maka jumlah qala ashabu Musa inna lamudrakun ini menjadi keterangan kalimat syarat. Sehingga falamma tara'a al-jama'an. Selanjutnya manakala kedua golongan itu sudah saling melihat, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka pendukung-pendukung Musa berkata, benar-benar kita menjadi yang tersusul. Demikianlah para sahabat sekalian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.